Seandainya ulama Wahabi ini berkomunikasi terlebih dahulu dengan ulama-ulama Wahabi yang menjadi gurunya di Saudi Arabia, mungkin ia tidak akan menulis tuduhan keji seperti itu. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Pada tahun 2009, ada seorang ulama Aswaja terlibat perdebatan sengit di Surabaya dengan seorang tokoh Wahabi dari Malang. Di bagian awal buku yang dipromosikannya pada waktu itu, ia menulis bahwa mazhab Asy'ari merupakan sumber pemikiran liberal. Ulama Aswaja merasa heran dengan asumsi murahan ulama Wahabi yang mengatakan bahwa pemikiran liberal sumbernya dari mazhab Asy'ari. Logika dan paradigma apa yang dijadikan barometer untuk menilai mazhab Asy'ari sebagai sumber ajaran liberal? Seandainya ada seseorang berpendapat bahwa ajaran Islam itu sumber kejahatan, pencurian, dan perzinahan, karena ia melihat dalam kitab-kitab tafsir ada beberapa ayat yang turun berkaitan dengan sahabat Nabi SAW yang mencuri dan berzina, apakah ulama Wahabi itu akan menerima logika berpikir seperti ini? Tentu saja dia tidak akan menerima. Seandainya ulama Wahabi ini berkomunikasi terlebih dahulu dengan ulama-ulama Wahabi yang menjadi gurunya di Saudi Arabia, mungkin ia tidak akan menulis tuduhan keji seperti itu. Karena para ulama Wahabi sendiri mengakui bahwa mayoritas ulama dari berbagai bidang, seperti ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli sejarah, gramatika, dan lain-lain mengikuti mazhab Asy'ari. Ulama Wahabi ini sepertinya tidak pernah membaca sejarah bahwa para ulama yang berhasil membabat habis kelompok Mu'tazilah sampai punah pada akhir abad ke-6 Hijriah adalah para ulama pengikut mazhab Asy'ari. Dalam sejarah pemikiran Islam, Mu'tazilah merupakan aliran yang dikenal paling tangguh dan hebat dalam arena dialog dan perdebatan. Mu'tazilah juga dikenal sebagai aliran yang mendahulukan akal daripada nas, teks Al-Quran dan Sunnah. Di tangan Mu'tazilah, teks-teks Al-Quran dan hadis menjadi berkurang nilai sakralitasnya, karena harus dikoreksi terlebih dahulu dengan perisai rasio dan nalar. Ulama Wahabi ini juga sepertinya tidak tahu sejarah, bahwa ilmu filsafat yang dianggap sebagai sumber pemikiran liberal dalam Islam menjadi terkapar untuk selama-lamanya dari ranah intelektual kaum muslimin setelah dibabat habis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dengan kitabnya Tahaffut Al-Falasifah. Dari sini layaklah Ustaz Wahabi menuduh mazhab Asy'ari sebagai sumber ajaran liberal. Bukankah lebih layak kalau dikatakan bahwa liberalisme sumbernya dari Wahabi? Sebagaimana dimaklumi, di antara ciri khas liberalisme adalah upaya desakralisasi otoritas ulama ketika pendapat dan hasil ijtihad ulama diajukan kepada kaum liberal. Maka dengan serta-merta, mereka akan menolaknya dengan alasan para ulama juga manusia biasa seperti halnya mereka. Kaum Wahabi juga demikian. Ketika pendapat dan hasil ijtihad ulama diajukan kepada mereka, maka sudah barang tentu mereka akan menolaknya. Dengan bahasa yang terkadang lebih halus, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahasa yang mengesankan bahwa hasil ijtihad ulama tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Azabi semua dimuliakan Allah. Memang tidak aneh kalau orang Wahabi, ya, seperti Ustaz Wahabi itu menuduh mazhab Asy'ari sebagai sumber ajaran liberal. Bukankah pendiri aliran Wahabi sendiri Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi telah mengatakan bahwa kitab-kitab fikih merupakan sumber ajaran syirik? Dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah fi Al-Ajwibah An-Najdiyah, kumpulan fatwa-fatwa ulama Wahabi sejak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, sang pendiri aliran Wahabi, yang dihimpun oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad An-Najdi Al-Wahabi, juz 3 halaman 59. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengeluarkan statement yang cukup ekstrim, ya, bahwa ilmu fikih merupakan sumber kesyirikan. Sedangkan para ulama fuqaha yang menulis kitab-kitab fikih, ia samakan dengan setan-setan manusia dan jin. Ya, setan-setan manusia dan jin, astagfirullah. Ya, saya pikir semua kejadian itu agak mirip dengan kejadian berikutnya. Suatu ketika ada seorang ulama Aswaja mengisi pengajian di daerah Kesiman dan Pasar Timur Bali. Setelah ulama Aswaja ini memaparkan tentang dalil-dalil bid'ah hasanah dari Al-Quran dan hadis, lalu ulama Aswaja ini mengutip pendapat para ulama sejak Khulafaur Rasyidin yang mengakui dan mengamalkan bid'ah hasanah. Tiba-tiba seorang Wahabi angkat bicara dengan nada emosi.
Ia berkata begini, kita tidak perlu mengikuti imam ini maupun imam itu. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja, titik. Setelah Rasulullah SAW tidak ada orang yang perlu kita ikuti. Demikian perkataan orang Wahabi tersebut dengan suara berapi-api dan nada suara tinggi. Orang Wahabi ini sepertinya tidak tahu bahwa yang memberikan otoritas kepada ulama agar diikuti oleh umat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita mengikuti ulama, ya, itu bukan berarti kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, kita justru mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama yang lebih mengerti daripada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kamu kepada para ulama apabila kamu tidak tahu. Ya. Azabiku semua dimuliakan Allah. Dalam ayat ini, Al-Quran memerintahkan kita agar bertanya kepada para ulama ketika kita tidak tahu. Al-Quran tidak memerintahkan kita membuka-buka lembaran-lembaran Al-Quran dan kitab-kitab hadis ketika kita tidak tahu. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Asabiku semua dimuliakan Allah. Dalam ayat ini Al-Quran menuntun kita agar mengikuti ulil amri. Yang dimaksud dengan ulil amri dalam ayat tersebut adalah para ulama yang mendalam ilmunya. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW itu mengatakan bersabda an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu naddarallahu imra'a sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu farubba hamilin fiqhi ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fiqhi laisa bifaqihi wa fi riwayah farubba muballigha aw'a min sami'. Rawat Tirmizi wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa ghairihim. Semoga Allah membuat elok pada orang yang mendengar sabdaku, lalu ia mengingatnya, kemudian menyampaikannya seperti yang pernah didengarnya. Karena tidak sedikit orang yang menyampaikan suatu hadis dariku tidak dapat memahaminya. Dalam riwayat lain dikatakan, tidak sedikit orang yang memperoleh suatu hadis dari seseorang lebih memahami daripada orang yang mendengar hadis itu secara langsung dariku. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan lain-lain. Nah, hadis tersebut menunjukkan bahwa di antara sahabat Rasulullah SAW yang mendengar hadis dari beliau secara langsung, ada yang kurang memahami terhadap makna-makna yang dikandung oleh hadis tersebut. Namun kemudian beliau menyampaikan hadis itu kepada murid-muridnya yang terkadang lebih memahami terhadap kandungan maknanya. Ya. Pemahaman lebih terhadap kandungan hadis tersebut menyangkut penggalian hukum-hukum dan masalah-masalah yang nantinya disebut dengan proses istinbat atau ijtihad. Ya. Dari sini dapat dipahami bahwa di antara sahabat Nabi SAW ada yang kurang mengerti terhadap maksud suatu hadis daripada murid-murid mereka. Ya. Dan murid-murid mereka yang memiliki pemahaman lebih terhadap hadis tadi disebut dengan mujtahid. Mujtahid inilah yang menjadi fokus pembicaraan dalam hadis-hadis sahih berikut ini. Yang pertama, An Amri ibn al-As radhiyallahu an, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Rawal Bukhari. Apabila seorang hakim melakukan ijtihad, lalu ijtihadnya benar, maka ia memperoleh 2 pahala. Dan apabila melakukan ijtihad, lalu ijtihadnya keliru, maka ia memperoleh 1 pahala. Dalam Sahih Bukhari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki penguasaan mendalam terhadap susunan bahasa Arab, ya, mampu mengeluarkan fatwa. Dan kesimpulan ini akan semakin kelihatan dengan jelas apabila
kita perhatikan kitab-kitab mustalahul hadis yang disusun oleh para hafiz atau gelar kesarjanaan tertinggi dalam bidang studi ilmu hadis, di sana kan kita dapati bahwa para mufti dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai 10 orang. Ya, ada yang mengatakan hanya 6 orang. Ya, tapi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa sekitar 200 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencapai derajat mujtahid. Ya. Nah, azabik semua dimuliakan Allah. Ada sebuah perdebatan yang menarik tentang ijtihad dan taklid antara Syekh Muhammad Syekh Ramadan Al-Buti, seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah di Syria, bersama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang tokoh Wahabi dari Yordania. Syekh Ramadan Al-Buti bertanya, bagaimana cara Anda memahami hukum-hukum Allah? Apakah Anda mengambilnya secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah, atau melalui hasil ijtihad para imam-imam mujtahid? Syekh Al-Albani menjawab, aku membandingkan antara pendapat semua imam mujtahid serta dalil-dalil mereka, lalu aku ambil yang paling dekat terhadap Al-Quran dan Sunnah. Syekh Al-Buti bertanya, seandainya Anda punya uang 5.000 lira, uang itu Anda simpan selama 6 bulan, kemudian uang itu Anda belikan barang untuk diperdagangkan, maka sejak kapan barang itu Anda keluarkan zakatnya? Apakah setelah 6 bulan berikutnya, atau menunggu setahun lagi? Syekh Al-Albani menjawab, maksud pertanyaannya, kamu menetapkan bahwa harta dagang itu ada zakatnya? Syekh Al-Buti berkata, saya hanya bertanya. Yang saya inginkan Anda menjawab dengan cara Anda sendiri. Ya, di sini kami sediakan kitab-kitab tafsir, hadis dan fikih. Silakan Anda telaah. Kemudian Syekh Al-Albani menjawab, hai saudaraku, ini masalah agama, bukan persoalan mudah yang bisa dijawab dengan seenaknya. Kami masih perlu mengkaji dan meliti. Kami datang ke sini untuk membahas masalah lain. Mendengar jawaban tersebut, Syekh Ramadan Al-Buti beralih pada pertanyaan lain. Baik, kalau memang begitu. Sekarang saya bertanya, apakah setiap muslim harus atau wajib membandingkan dan meneliti dalil-dalil para imam mujtahid, kemudian mengambil pendapat yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Syekh Al-Albani menjawab, ya. Syekh Ramadan Al-Buti bertanya, maksud jawaban Anda, semua orang memiliki kemampuan berijtihad seperti yang dimiliki oleh para imam mazhab. Bahkan kemampuan semua orang lebih sempurna dan melebihi kemampuan ijtihad para imam mazhab. Karena secara logika, seseorang yang mampu menghakimi pendapat-pendapat para imam mazhab dengan barometer Al-Quran dan Sunnah, jelas ia lebih alim dari mereka. Kemudian Syekh Al-Albani menjawab, sebenarnya manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu muqallid, orang yang taklid, kemudian muttabi, orang yang mengikuti, dan mujtahid, orang yang mampu membandingkan mazhab-mazhab yang ada dan memilih yang lebih dekat pada Al-Quran adalah muttabi. Jadi muttabi itu derajat tengah antara taklid dan ijtihad. Syekh Ramadan Al-Buti bertanya, apa kewajiban muqallid? Syekh Al-Albani menjawab, ya wajib mengikuti para mujtahid yang bisa diikutinya. Kemudian Syekh Ramadan Al-Buti bertanya, apakah ia berdosa kalau seumpama mengikuti seorang mujtahid saja dan tidak pernah berpindah ke mujtahid lain? Kemudian Syekh Al-Albani menjawab, iya, berdosa dan haram hukumnya. Kemudian Syekh Ramadan Al-Buti bertanya, apa dalil yang mengharamkannya? Syekh Al-Albani menjawab, dalilnya, ia mewajibkan pada dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan Allah padanya. Syekh Ramadan Al-Buti bertanya, dalam membaca Al-Quran, Anda mengikuti kiroahnya siapa di antara kiroah yang 7? Syekh Al-Albani menjawab, kiroah Habs. Syekh Ramadan Al-Buti bertanya, apakah Anda hanya mengikuti kiroah Habs saja? Atau setiap hari Anda mengikuti kiroah yang berbeda-beda? Syekh Al-Albani menjawab, tidak, saya hanya mengikuti kiroah Habs saja. Syekh Ramadan Al-Buti bertanya, mengapa Anda hanya mengikuti kiroah Habs saja? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan Anda mengikuti kiroah Habs. Kewajiban Anda justru membaca Al-Quran sesuai riwayat yang datang dari Nabi SAW secara mutawatir. Syekh Al-Albani menjawab, saya tidak sempat mempelajari kiroah-kiroah yang lain. Saya kesulitan membaca Al-Quran dengan selain kiroah Habs. Syekh Ramadan Al-Buti berkata, orang yang mempelajari fikih mazhab Syafi'i juga tidak sempat mempelajari mazhab-mazhab yang lain. Ia juga tidak mudah memahami hukum-hukum agamanya kecuali mempelajari fikihnya Imam Syafi'i.
Apabila Anda mengharuskannya mengetahui semua ijtihad para imam, maka Anda sendiri harus pula mempelajari semua qiraah. Sehingga Anda membaca Al-Quran ya, dengan semua qiraah itu. Kalau Anda beralasan tidak mampu melakukannya, maka Anda harus menerima ya, alasan ketidakmampuan muqallid dalam masalah ini. Bagaimanapun kami sekarang bertanya kepada Anda, dari mana Anda berpendapat bahwa seorang muqallid harus berpindah-pindah dari satu mazhab ke mazhab lain? Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkannya. Ya, maksudnya sebagaimana ia tidak wajib menetap pada satu mazhab saja, ia juga tidak wajib berpindah-pindah terus dari satu mazhab ke mazhab lain. Kemudian Syekh Al-Albani menjawab, sebenarnya yang diharamkan bagi muqallid itu menetapi satu mazhab dengan keyakinan bahwa Allah memerintahkan demikian. Kemudian Syekh Muhammad Al-Buti berkata, jawaban Anda ini persoalan lain, dan memang benar demikian. Akan tetapi pertanyaan saya, apakah seorang muqallid itu berdosa jika menetapi satu mujtahid saja? Padahal ia tahu bahwa Allah tidak mewajibkan demikian. Dan Syekh Al-Albani menjawab, tidak berdosa. Kemudian Syekh Muhammad Al-Buti berkata, tetapi isi buku yang Anda ajarkan berbeda dengan yang Anda katakan. Dalam kitab tersebut disebutkan menetapi satu mazhab saja itu hukumnya haram. Bahkan dalam bagian lain buku tersebut, kitab tersebut, orang yang menetapi satu mazhab saja itu dihukumi kafir. Menjawab pertanyaan tersebut, Syekh Al-Albani kebingungan menjawabnya. Sabi semua, demikianlah dialog panjang antara Syekh Muhammad Al-Buti dengan Syekh Al-Albani yang didokumentasikan dalam kitab beliau Al-Mazhabiyah Akhtar Bid'ah Tuhaddid Syariat Al-Islamiyah. Ya, dialog tersebut menggambarkan bahwa kaum Wahabi melarang umat Islam mengikuti mazhab tertentu dalam bidang fikih. Tetapi ajakan tersebut sebenarnya upaya licik mereka agar umat Islam mengikuti mazhab yang mereka buat sendiri. Ya. Tentu saja mengikuti mazhab para ulama salaf itu lebih menenteramkan bagi kaum muslimin. Ya. Keilmuan, ketulusan dan kesolehan ulama salaf jelas diyakini melebihi orang-orang sesudah mereka. Ya. Sabi semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tradisi bermazhab, perbedaan pendapat merupakan sebuah keniscayaan dan termasuk khazanah kekayaan fikih kaum muslimin. Ya. Dewasa ini seiring dengan merebaknya aliran Wahabi yang cenderung memaksakan pendapatnya kepada orang lain agar diikuti. Ya, disebarluaskan wacana bahwa mengikuti mazhab fikih yang ada merupakan salah satu bentuk kesyirikan dan dilarang dalam agama. Ya, demikian asumsi mereka. Dalam sebuah diskusi di Musola Al-Fitrah, itu Monang, Maning, dan Pasar, ada seorang Wahabi melakukan protes dengan berkata, Ustaz, kita tidak perlu mengikuti ulama atau para imam mazhab. Bukankah para imam mazhab itu pendapatnya berbeda-beda? Ustaz harus mengetahui bahwa hadis ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umat Islam itu merupakan rahmat Allah. Itu hadis mursal yang kualitasnya lemah atau dhaif. Memang hadis ikhtilafu ummati rahmatun termasuk hadis dhaif. Akan tetapi substansinya terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang berkata, sepulangnya dari peperangan Ahzab, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yusalliyanna ahadul asra illa fi bani Quraizah. Rawal Bukhari. Jangan ada yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sebagian sahabat ada yang memahami teks hadis tersebut secara tekstual sehingga tidak sholat asar walaupun waktunya telah berlalu kecuali di tempat itu. Sebagian lainnya memahaminya secara kontekstual sehingga mereka melaksanakan sholat asar sebelum tiba di perkampungan yang dituju. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima laporan tentang kasus ini, beliau tidak mempermasalahkan kedua kelompok sahabat yang berbeda pendapat dalam memahami teks hadis beliau. Ya. Berkaitan dengan hal tersebut, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu berkata, ya, jaladan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ina wa jalada Abu Bakrin arba'ina wa Umaru thamanina wa kullu sunnatun. Ya, wa hadza ahabbu ilayya. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Nabi ya, mendera orang yang minum khamar sebanyak 40 kali. Abu Bakar mendera 40 kali pula. Sedangkan Umar menderanya 80 kali. Dan kesemuanya adalah sunnah. Akan tetapi 40 kali lebih aku sukai.
Hadis riwayat Imam Muslim dan Abi Daud. Nah, dalam hadis ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib menetapkan bahwa dera 40 kali yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, ya. Sedang dera 80 kali yang dilakukan oleh Umar kepada orang yang minum khamar, ya, keduanya sama-sama benar. Ya, hadis ini menjadi bukti bahwa perbedaan pendapat di antara sesama mujtahid dalam bidang fikih tidak tercela. Bahkan eksistensinya diakui berdasarkan hadis tersebut. Ya. Asabiku semua, seorang ulama salaf dari generasi tabi'in, Al-Imam Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, yaitu berkata, "Kana ikhtilafu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas." Ya, perbedaan pendapat di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat bagi manusia. Ya, dalam kitab Jazil Al-Mawahib, ya, Khalifah yang saleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an juga berkata, "Masarrani law anna ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu li'annahum law lam yakhtalifu lam takun rukhsatun." Aku tidak gembira seandainya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbeda pendapat. Karena seandainya mereka tidak berbeda pendapat, tentu tidak ada kemurahan dalam agama. Silakan kalian buka dalam kitab Jazil Al-Mawahib. Nah, sahabiku semua, paparan ini menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat di kalangan sahabat telah terjadi sejak masa Rasulullah SAW. Ya, dan ternyata perbedaan tersebut dilegitimasi oleh Rasulullah SAW dan menjadi rahmat bagi umat Islam sebagaimana diakui oleh ulama salaf yang saleh. Nah, sahabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada video kali ini itu yang dapat saya sampaikan, ya. Agar jauh lebih bermanfaat lagi, jangan lupa share ke orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.